Baik, selamat sore para pemirsa media sosial dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Horas Tapteng, salam sejahtera buat kita. Berjumpa lagi sore hari ini bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Dr. Ahmad Subarani, dalam kegiatan bincang-bincang santai bersama dengan Bapak Bupati terkait program progres pembangunan yang sudah dicapai dan bahkan akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan masih dalam suasana tahun baru, tidak lupa juga kami mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh masyarakat Tapanuli Tengah, khususnya yang mengikuti acara live kita pada sore hari ini. Dan kami hari ini live langsung dari ruang kerja Bapak Bupati, jadi siapkan secara live juga di media sosial Pak Bupati, mulai dari YouTube, Facebook, dan juga Instagram, dan juga disiarkan juga secara live oleh teman-teman wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik pemirsa, langsung kita lanjut aja bincang-bincang kita yang pertama. Langsung kita sapa dulu Bapak Bupati. Horas Kapten. Horas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salam sehat Pak. Baik, mungkin bisa disapa dulu Pak untuk menyampaikan selamat tahun baru buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Horas Kapten. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, di kesempatan ini di bincang-bincang sore ini dengan Pak Jason, saya menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2020 yang terus satu yang beberapa hari yang lalu, dan sini masih suasana tahun baru. Semoga ke depan kita masih diberi kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Horas Kapten. Baik, Pak Bupati, kita langsung masuk bincang santai kita yang pertama, yaitu kami ingin tahu sejauh ini sudah sampai di mana sebenarnya capaian pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten Tapanuli Tengah ini sejak Bupati yang dipimpin oleh Bapak sudah dilantik, ya, dan ini sudah memasuki tahun yang keempat. Kira-kira untuk fisik dulu, apa saja capaian yang sudah dikerjakan? Baik, bahwa kita masuk itu dilantik 2017-25 tanggal 22 di Medan oleh Pak Tenggueri pada saat itu. Di pertengahan organisasi, artinya ada pelaksana tugas yang masuk duluan. Jadi kita melanjutkan, tinggal kita bisa berbuat di PAPBD Kabupaten Tapanuli Tengah. Langsung kita menuju infrastruktur. Karena saya memandang bahwa banyaknya program-program pemerintah sebelumnya itu baik, tapi karena infrastruktur yang tidak memadai, jalan-jalan yang tidak bagus, kita bicara wisata tapi jalannya hancur, sudah pasti tidak ada guna. Orang tidak mungkin ke sana, dan apabila ke sana sekali saja tidak akan pergi lagi. Kita sekarang 200 kilo jalan yang kita bangun, 200 kilo yang tidak pernah dimungkinkan oleh kami terbangun publik, kita sudah bangun. Bahwa kemudian belum selesai, kita juga dana berkurang di 2020 itu hampir 120 miliar, 2021 juga dana transfer daerah hampir 120 miliar, berkurang karena status COVID-19. Kalau ini tidak berkurang, saya yakin jalan sudah selesai Di seluruh kabupaten Tapanuli hampir selesai ya. Namun itu pun bisa disaksikan di beberapa tempat bahwa tidak semuanya belum selesai, pasti belum semua selesai. Karena pasti uangnya ratusan miliar lagi dibutuhkan. Kita uang dengan kondisi hampir sama dengan pemerintah sebelumnya, tapi hari ini masyarakat bisa menilai, biar masyarakat menilai. Jalan-jalan sudah kita perbaiki, banyak objek-objek wisata yang kita perbaiki, kita yang kembali, jalannya kita bagusin. Contoh kayak Muara Nauli, itu jalannya dulu hancur lebur, ada wisata di sana, tapi kita jalannya tidak ada sampai orang datang, jalannya hancur. Sekarang kan hotmix ya, hotmix dari kita bangun lagi di menuju pantai Teluk Roban, kita bangun lagi hotmix, kan begitu ya. Jalan-jalan lain banyak lah ya yang kita bangun. Ini belakangan ini ada yang di Sibuan, Sibunibuni kita bangun, wisata kita bangun, tapi jalan dulu, jalan infrastruktur jalan dulu kita perbaiki. Masih banyak jalan yang kurang-kurang. Hampir seluruh kecamatan jalan sudah kita disentuh pembangunan, tapi belum selesai semua. Tahun ini kita lagi ngejar yang kita waktu itu di Pasar Ibu Tobing, yang ada jalan beberapa desa ke atas itu apa namanya lupa saya. Nanti tahun ini kita bangun 6 km lagi menyambung. Oh, disambung lagi ya? Sambung lagi supaya bisa tembus. Hari kita ke depan itu lewat Sosok Gadong. Jadi menghubungkan 2 kecamatan. Itu lupa saya desanya. Waktu itu saya ada 3 desa di sana ya.
desa mana yang kemana nanti yang Itu yang bersama dengan TBMD kemarin atau gimana? dari sana TMB kita dari Sosok Gadong, ini dari Pasar Pasar Itu. Itu. Pasar Itu. Jadi kan terhubung nanti ya? Terhubung. Di antara penduduk semua. Ada desa situ beberapa desa yang di Sosok Gadong dan Bapak di Pasar Itu. di Pasar Itu. Selama ini kan jalannya kan Iya. harus mengelilingi karena apa? Dia mau ketemu. Baru kedua kita targetkan 21 April atau 22 awal itu sudah terhubung antara Barus Utara dan jalan lingkar Barus Utara lewat Tanggingkang untuk Sorbo ke kanan. Nanti bisa ke desa ke samping gitu. Jadi kita lagi terus kita bangun mengejar infrastruktur supaya selesai. Jadi itu jalan-jalan di Badiri, di Pinang Sori ya. Pinang Sori ya kemarin. Di Lumut Oh, sekarang gitu ya. lagi bangun. Bahwa di Sukabangun saja yang selama ini tidak benar. Tapi nama-nama desa yang dimana dibangun saya lupa ya. Yang namanya banyak. Desa saya hafal nama desanya. Lupa saya nama desa itu tempat bangunan itu saya lupa. Dan saya bilang di desa A ternyata bangunan desa B. Jadi saya tidak bisa karena kecamatannya saya tidak bisa. Di Maduama, Sirandolo, di Barus ya, Andam Dewi, Sosol Gadong itu di Sibintang, tempat di Sibintang sekarang lagi kita bangun. Jadi banyak infrastruktur yang sudah kita kerjakan. Bahwa kemudian belum selesai di Sibabangun itu ada dibangun sekarang Lumut. Kalau dilihat Pasar Utobi yang dulunya memang hampir dipastikan jalan-jalan hampir tidak tersentuh pembangunan. Bahkan belakangan ini kan muncul itu jalan kami ini Pak sudah puluhan tahun tidak pernah dibangun. Dan dari 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Bahkan yang munculnya kadang-kadang dari keluarga bupati sendiri, mantan-mantan bupati buat seperti itu. Itu yang jadi lucu. Dia nggak berpikir waktu keluarganya bupati kok itu nggak dibangunnya. Kok sekarang pula dia teriak itu belum dibangun. Harusnya sadar, oh itu udah dibangun. Kenapa zaman saudara saya bupati itu nggak dibangunnya? Itu saya sampaikan. Ada jembatan yang lagi udah kita bangun di Barus. Tahun ini kita akan bangun di jembatan itu pakai lampu. Kita lengkapi pakai lampu gas. Jalan dari Kampung Mudi itu menuju Ujung Batu, dulu kan tidak ada hanya jembatan gantung. Otomatis tidak ada jalan di sana. Nggak mungkin pula mobil masuk ke sana. Bagaimana untuk mengangkut materialnya Pak ya? Itu nggak logika. Ada dulu pembangunan itu lapeng atau dari desa atau dari apa saya nggak tahu. Dan jelas tidak ada manfaat. Untuk apa? Karena mobil nggak bisa lewat dari sana. Nggak mungkin dari yang di sini Kampung Mudi menuju Ujung Batu, Bunga Tanjung. Tapi kalau dari kanan tengah dia ke Ujung Batu, naik ke Bunga Tanjung itu bisa kena Koltu Dampak. Itu melewati sungai. Makanya aja yang dulu kita bangun. Yang kita bangun dulu jembatannya. Ada uang nanti kita akan bangun antara Andam Dewi dan Barus. Jembatannya antara desa Larang Tengah menuju desa Bunga Tanjung. Harus ada satu lagi jembatan kita bangun. Baru kita bangun jalannya. Jadi orang tidak perlu dari atas, ada yang bisa dari bawah, ada dari atas. Jadi ekonomi bisa di bawah dan di atas di bagus. Artinya ini bisa berjalan. Karena kan jembatan itu ramai ya. Betul. Puluhan ribu orang. Kalau jalannya ke jembatan itu pasti bagus. Dari Kampung Mudi ke sini. Tapi kalau dari setelah Ujung Batunya ke sana itu udah pasti nggak ada. Orang memang mobil baru bisa masuk sekarang. Itu pun belum kita bangun sebelum ada jembatan terbangun satu lagi. Itu. Jadi itu tidak kita bangun. Jadi kalau di media sosial foto-foto jalan hancur itu yang kurang kerjaan. Apalagi keluarga bupati, mantan bupati buat begitu itu kurang kerjaan. Jadi biasa saja gitu ya. Dan saya menganggap itu pemacu bagi saya untuk membangun kepada terus. Itu kan menjadi bahan informasi juga. Iya. Sehingga bupati bisa menjelaskan kepada masyarakat. Iya. Itu kan yang kita bahas tadi itu masalah fisik Pak. Tapi kan ada juga pembangunan non fisik. Iya. Ini kira-kira untuk sampai tahun 2020 ini apa saja di Pak Bupati yang sudah dilakukan? Pertama kita sudah menguliakan anak-anak 125 orang pada 125 orang lagi kuliah. Anak-anak bahwa kemudian tidak semua ya kadang-kadang saya pun menghimbau masyarakat melalui media sosial ini jangan bangga ketika diberi, tapi banggalah ketika memberi. Bisa memberi. Ya, jadi saya bingung ketika berbicara ada bantuan semua merasa miskin. Semua merasa miskin. Itu nggak boleh, jangan bangga dengan itu. Ada dia punya sepeda motor, dia punya rumah, tapi dia merasa miskin. Itu salah. Jadi gimana orang Pak untuk penyeleksi itu Pak? Itu turun ke bawah langsung. Oh langsung itu Pak? Cek. Ada anggota dewan, tokoh masyarakat dilibatkan beserta dinas terkait. Itu ada yang susah betul ternyata. Dan uangnya masuk ke rekening. Rekening Iya, 125 orang sekarang. Itu belum pernah dilakukan oleh bupati
sebelum-sebelumnya. Jangan kita sudah kita lakukan. Target kita harus dapat 300 sampai 500 ruangan. Ya. Ya, dengan kondisi APBD yang sangat terbatas. APBD kita ini hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Tinggal kemauan kita saja untuk mau berbuat seperti itu. Pertanyaannya kenapa pemerintah sebelum-sebelumnya membuat seperti itu? Anak-anak kapten ini banyak yang pintar, tapi ekonomi tidak mampu. Ini kewajiban kita memkuliahkannya. Bahwa masih terbatas karena uang kita terbatas. Kalau ditanya hati saya pengen 1000 orang kuliah. Pertanyaan dari mana uangnya? Jadi jangan kita buat begini Pak, itu tidak segampang itu. Uangnya ada, gaji pegawai di situ semua ada. Uangnya dari pusat berapa? Itu aja soal. Besaran itu? Ada yang tahun pertama 2 juta. 2 juta? Iya, setelah kita survei dengan jumlah orang 20. Sekarang kenaikan 100 itu kita 1,5 juta. Ada yang sekitar tinggal wilayah kan tidak logika kalau kita kasih 2 juta dia kuliah di sini. Di Jakarta masih dekat. Berarti kalau untuk luar provinsi Pak? Iya, 2 juta, 1,5 juta gitu. Sekarang 1,5 kita buat. Itu sampai tamat nanti mereka? Sampai selesai. Sampai selesai 5 tahun. Ini tidak mudah Kalau 4 tahun kan? bisa, alhamdulillah. DP lama 5 kali kita mau keluarkan 4 tahun 6 bulan atau gimana? Nggak boleh lebih dari segitu. Nggak boleh merokok, nggak boleh menikah. Menikah setelah kuliah bisa. Menikah lagi kuliah jangan. Gitu. Oke. Itu 100% orang ya, tidak ada diperjuangkan lagi. Supaya target kita 300 bisa benar Pak ya. terpenuhi. Gitu. Itu kan masih Tidak mudah. ya, maksud saya kan dengan sebanyak itu Pak, kita bukan untuk membanding-bandingkan, tapi kalau kita lihat juga Kabupaten kota lain di daerah lain kita lihat kan ada juga sih, tapi kan besarannya 300 atau 5.000. dan jumlahnya juga tidak sebanyak itu gitu. Nah, bagaimana Bapak ini memperjuangkan ini baik di DPR dan juga baik kepada pemerintah pusat atau provinsi atau bagaimana? Ini tampung dari pilih kita. Misalkan oleh DPR kita. Gak ada kita minta bantuan dari provinsi pusat. Dan harus mendarat dia uang APBD tambah tengah untuk itu. Itu Dewan setuju Mas? Dewan setuju. Kita meyakinkan, saya meyakinkan bahwa ini kepentingan anak kabupaten Taboba. Kita bangun infrastruktur, tapi banyak anak kita yang nggak kuliah, dia mampu untuk kuliah, itu bagus. Tapi ini kita kuliahkan, ini yang kita beraturannya itu yang baru tamat SMA yang masuk semester 1, bukan yang lagi kuliah. Nah, kadang-kadang ada yang WA saya, Ya, Pak kami susah juga Pak. Karena saya sudah kuliah ya, sudah berapa tahun? Iya, WA saya, nomor handphone saya kan cuma 1 gitu ya, sampai sekarang nggak pernah diganti. Jadi orang bebas WA saya. Dari terakhir saya pun bingung menjawabnya kadang-kadang. Kalau kita jawab, sama kayak Facebook saya. Saya Instagram saya kadang-kadang saya jawab. Kalau Facebook kan admin yang megang. Ya. Admin yang megang. Sehingga nggak bisa langsung menjawab pada saat Ya, itu. Ya. tidak mungkin saya jawab. Admin pun nggak mungkin menjawab. Jadi, tapi saya baca. Oh dibaca. Saya baca. Pasti komen-komen yang ada di. Saya baca. Oh dibaca. Ada waktu kadang-kadang saya baca. Tapi mohon maaf saya tidak akan jawab itu semua. Iya. Karena kalau kita jawab, yang lain tak kita jawab kecemburuan. Kalau semua pertanyaan saya jawab, Udah kerja dong. semua komentar saya jawab, terakhir saya bukan Bupati Taman Tengah, tetapi Bupati Indramayu. Oke. Ya, itu tadi kan untuk masalah pendidikan Pak. Kan ada juga kita dengan informasi bahwa bahkan kita lihat juga di lapangan itu pembangunan rumah tidak kayak Ya. Ini gimana ini maksudnya Pak? Pembangunan rumah layak tidak unik itu ratusan yang sudah kita bangun. Baik dari APBD Taman Tengah, kita kejar bantuan provinsi melalui Ramansa Sebarani, pimpinan DPRD provinsi. Ya, wakil ketua Pak ya. Kalau iya, baru dari pemerintah pusat itu kalau nggak ada seperti kejar, ya sistemnya ratusan. Target kita tahun ini masuk 300-an lagi, jadi bisa tercover. Tapi bahwa kemudian itu tidak semua bisa diperbaiki itu kan, kita juga tidak semudah yang dibayangkan. Pertanyaannya, kalau yang menyerang, yang disampaikan, kalau masyarakat saya masih terima itu bicara, ya warga-warga kita gitu kan, dia bicara, oh, ini kenapa? Kami belum dibangun Pak, sabar, bergiliran, karena yang kita lagi memperjuangkan itu tidak semudah itu. Tapi kalau keluarga mantan-mantan pejabat, dia berteriak, ini belum dibangun, orang itu juga bantu menjalan, gak ada bangunan pun, ngapain kita bahas dia? Kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kelompok-kelompok. Jadi tahun 2021 itu tetap dilanjutkan. Harga 300 Pak ya. 300. Untuk rumah itu. Baik itu dari bantuan provinsi melalui Ramansa, dan kabupaten serta DPR. Kita lagi berusaha terus melobi. Selain itu Pak, bantuan juga kepada masyarakat apa saja Pak yang bisa diberikan? Kalau kopi ini, bangsa kopi ini udah banyak.
baik di bantuan pusat kita ada tambah, PST dan lain sebagainya, bahwa kemudian itu kan langsung ke rekening. Betul. Tidak semua terakomodir, itu namanya dari pusat. Dan Kita ada mengusulkan mungkin kalau boleh saya ditanya semuanya aja dapat. Tapi kan ada kotanya. Ya jumlah kakak kita misalkan sekian, nah, yang dapat kita cuma sekian, katakan jumlah kakak kita 10, yang dapat cuma 3, tentu 7 aja nggak dapat. Ini ribut, ada 1-2 ribu. Tapi pesan saya jangan bangga kita menerima, tapi berusaha kita untuk memberi. Ya. Oke pemirsa, itu tadi untuk masalah pembangunan fisik dan non fisik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli di bawah pimpinan Bapak Baktiar dan juga wakilnya dari Istanbul. Tentu banyak hal, tapi karena waktu kita tidak begitu panjang, kami juga menunggu waktu Pak Bupati ini untuk bisa menjalankannya. Terkait untuk pariwisata Pak, kira-kira yang menjadi skala prioritas untuk kita kembangkan ini mulai dari kemarin sampai sekarang, kira-kira sektor di pariwisata mana aja? Saya ulangi, ini saya bupati, saya tahu zaman bupati sebelumnya bicara pariwisata. Tapi bicara pariwisata ini kan kalau saya bilang nanti apa yang gak pariwisata di bawah itu, kayak enak ya. Kita bicara Siogo, tapi jalan ke sana hancur lebur sampai datang. Kita bicara Moranoli, jalannya hancur. Kita bicara tempat-tempat tertentu jalannya hancur sampai datang. Logikanya di situ. Sekarang di apa namanya pulau apa yang terkenal Kalimantan. Sekarang kan lagi ada dibangun juga. Ada dibangun juga tempat dari provinsi kita lobby. Usaha kita berusaha sebaik mungkin infrastrukturnya terbangun. Moranoli Sokam itu jalan dibangun, kita minta CSR, kita bangun juga ada villa-villa di sana. Ada pulau yang hancur-hancurkan tempatnya. Kedua, saya ulangi tadi bidang sosial, bidang masyarakat. Saya sampaikan, mumpung ini Pak Jason lupa ya, dan ini viral sering bahwa Satpol PP razia Pak tertua, tempat tua ya. Oh ya. Saya tidak pernah memerintahkan Satpol PP atau melarang masyarakat minum tua, tapi itu urusan dari masing-masing. Saya paling mengimbau kalau bisa hindari, kalau tidak terserah. Karena itu budaya, saya tahu budaya. Jadi saya tidak melarang. Yang dilarang itu tempat jual perempuan tapi berkedok lampu tua. Itu yang saya larang. Jadi jangan ada kami kedai tua dilarang Pak. Nggak pernah saya larang. Yang saya larang itu jangan buat modus menjual tua tapi menyiapkan perempuan. Jadi nggak ada itu, kita pasti sapu bersih. Bahwa kemudian di sana ada Pak, kami ikat kejar. Kami terbatas loh, desa 215 desa di kelurahan. Disinilah bersama-sama masyarakat, tokoh masyarakat. Kalau memang ada tempat seperti itu tutup rame-rame. Ajak polisi tutup, ajak TNI tutup, viralkan. Sampaikan kepala desa mana yang BK, saya copot kepala desa. Lurah backup saya copot lurah. Camat backup saya copot camat. Tidak boleh. Jadi jangan ada teriak-teriak. Jangan larang kami lapor tua yang tidak dilarang. Yang dilarang itu menjual perempuan lapor tua. Itu kita larang. Sampai kapan mau kita larang? Mesin-mesin itu kita bakar. Nah, jangan main-main. Jangan coba-coba. Karena ekonomi lagi susah. Main lagi bertiga seperti itu. Jadi jangan ada penyesatan. Bupati larang orang jual tua. Yang saya larang itu jual perempuan di kedai tuan. Itu tegas itu ya? Tegas. Ini sudah kadang-kadang tua itu di acara ada juga di minum orang, kayak budaya. Orang juga ada minum. Saya tidak menganjurkan minum tua. Saya tidak melarang kamu minum tua. Karena itu bagian dari budaya, tapi jangan berkedok seperti yang tadi. Iya, bukan bagian dari budaya, sudah seperti sudah budaya, sudah terbudaya lah di masyarakat. Nah, jadi sudah terbudaya. Ada juga kita orang Batak tidak minum tua. Saya orang Batak, tidak minum tua saya. Nah, Pak Jason orang Batak belum tentu juga untuk negara-negara aku tengok. Tapi kita tidak larang itu. Yang kita larang itu jual perempuan berkedok lampu tua. Oke. Itu tegas itu. Tegas. Sampai kapan pun akan saya bahas. Selama saya jadi bupati, pasti saya ada. Pasti saya tutup. Resiko apa akan saya ambil. Narkoba juga. Saya ulangi masyarakat, jangan takut. Lawan. Rame-rame viralkan. Kalau ada aparat pemerintah membackup, biar saya tahu siapa orangnya. Kalau ada aparat hukum, biar tahu pimpinannya.
Jangan berharap ke bupati tolong di sana. Saya ini satu orang. Saya ini manusia biasa sama seperti saudara-saudara yang ada di pemerintah semua, yang menyaksikan kita sekarang semua malu manusia sama. Jadi saya sendiri, saya sudah mengajak, ya ayo masyarakat kami. Itu loh, oke? Oke. Baik Pak Bupati, ini kira-kira untuk tahun 2021 selanjutnya, kira-kira capaian target apa ini Pak yang harus diprioritaskan lagi nih Pak? Tadi kan sudah ada beberapa jalan, dan juga bantuan, dan juga ini, apalagi yang harus dilakukan? Ini kami pertanian, kami Pertanian, lagi kejar bantuan bahwa kami dapat laporan sore hari kadang-kadang pagi kadang-kadang sore ini. Tapi kita akan kejar Oh, kita ada jalan. ada jalan. Jadi ada persoalan di lapangan itu pupuk sering terlambat. Kadang-kadang ada berkedok rentenir, beri bantuan kan pinjaman bunganya 20%. Kasihan petani kita. Kita tahun ini lagi target kita sampai 2021 akhir itu 350 miliar kredit kur. Ini udah berjalan, sebagian udah berjalan. Gabok dan Kur, ya kur. Jadi dia nanti pakai apteker antara bank sama petani. Ada aptekernya 17 sampai 50 juta itu udah oke menteri ya, Pak Menteri itu oke. Itu bank waktu itu kita udah tani. Sekarang aptekernya lagi menulis kebutuhan masyarakat. Jadi satu orang 17 sampai 50 juta, tidak perlu agunan. Tidak perlu agunan. Tapi yang penting ada kelompoknya dulu atau Nah, pribadi. Oh, pribadi. 17 sampai 50 juta bisa sewa lahan, keterangan aja. Jadi dia bisa bangun jagung atau padi. Jadi apteker ini menyiapkan pupuk, bibit, saproli dan lain-lain. Jadi kalau ini petaninya dikasih lah hariannya. Begitu udah berhasil dibeli dengan harga pasar. Bunganya cuma 0,5% kurnya. Kalau apa kan 20% juga 0,5%. Begitu berhasil dihitung. Modal dipulangkan untungnya sama petani kembali. Ini mau kita lakukan ini. Ini sudah kita rancang dan sudah setuju menteri. Itu tahun 2021 ini kan? Harus selesai dari Januari sampai akhir Desember. Target kita 350 miliar beredar di Tambang Tengah untuk petani. Kita juga sudah mendapat replanting sawit. Tahun lalu 2.000 hektar, ini target kita 2021 5.000 hektar. Yang sawit-sawit itu kalau kita ya terserah. Kalau misalnya ada tua, hancur atau bagaimana, itu hibah bentuknya. Ada koperasi yang mengerjakannya, itu sekitar 30 juta ya. Mereka hibah, tidak pulang. Kalau dari petani kan pulang, dia kan perpanen. Ini hibah. Kita dapat. Semua cara kan kita lakukan membangun Kabupaten Tambang Tengah. Jadi 2021 juga ya? Satu. Ini sekarang lagi dikerjakan ada berapa banyak titik. Di Kolam, Serandoro, Sori, koperasi itu 1.000 hektar. Ini tadi kita 5.000 tambah tahun ini. Perlu kami sampaikan Pak Jason, membangun ini tidak segampang yang dibicarakan orang. Saya pernah anggota dewan, pernah ketua dewan. Sebelumnya saya lahir dan besar di Tambang Tengah. Perlu saya sampaikan bahwa di Kapteng ini sawit masyarakat banyak. Ribuan hektar sawit masyarakat, puluhan ribu bahkan. Itu ratusan ton, bahkan bisa jadi sampai 1.000 ton satu hari keluar kota selama ini. Baik itu di zaman Pak bupati-bupati sebelumnya, siapapun itu. Hanya pabrik 2 di Kapteng ini, SDSR dan PT Nauru Sawit pada saat itu. Itu tidak menerima sawit masyarakat, hanya mengelola kebun mereka. Masyarakat kita harus jual ke tebing, masyarakat kita harus jual itu ke Tapsel, ke Asahan, ke Singkil, dan lain seperti itu. Begitu kita jadi bupati, pertanyaannya kenapa nggak ada bangun perusahaan yang menerima sawit masyarakat? Itu tanyalah rumput yang berboya. Apa yang dilakukan bupati sebelumnya? Tapi kalau sekarang sudah ada? Ya, tanya aja sabu. Kita buka sekarang, begitu kita dari bupati langsung kita berikan izin bisa membangun sabu. Bahwa kemudian ada bilang kan airnya beginilah, airnya itu risiko dan pembangunan. Sedemikian mungkin kita lakukan itu baik. Bayangkan sawit masyarakat itu dibawa sekarang ke situ. Harga pasar otomatis sawit kos yang biasanya ongkos ke tebing berapa banyak, ongkos ke sini terpotong kosnya. Orang bisa bekerja di sana, mulai jualan, mulai dan segala macam lah ya, bekerja, otomatis orang bisa bekerja. Tapi tidak mungkin semua orang bekerja situ, ada batas-batasnya. Jadi sawit masyarakat dibawa ke sana. Bulan ini juga, dalam bulan ini target saya akan mulai letakkan
batu pertama dan sudah mulai dibangun sebenarnya di Senandoro. Pabrik kelapa sawit juga. Agar orang sana tidak perlu berbanding, nanti bersainglah harga sawit. Masyarakat naik. Itu siasat dari pembangunan ekonomi. Setelah itu saya lagi mencari pengusaha untuk buka di Kolak atau di Sorkam. Dari 3 titik sawit pabrik menampung masyarakat. Harganya pasti bersaing. Pabrik butuh buah. Jadi kalau ada provokator yang nggak mengerti jangan bicara. Ini kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Dulu kosnya bisa 300 perak itu dikirim. Ongkos saja per kilo. Kalau besok petani itu bisa jalan langsung. Kalau 3-3-nya dia tidak terbangun, otomatis dari kemudian dia bisa ngantar ke pabrik. Terpotong sudah kosong. Oh itu banyak. Ini yang saya pikirkan, Pak Jason. Ini kita terbukti sudah bangun PT Sago. Ini kita lagi udah buka izin di Senandoro, udah dikerjakan dapat pematangan lahan. Stadia namanya kalau saya tidak salah. Rencana 2021 bisa. Udah mulai pembangunan. Target selesai akhir tahun. Berapa banyak pekerja, pengangkut CPO, pengangkut buah. Harga buah naik. Ini kita kasih di melalui media sosial ini. Kalau ada saudara-saudara kita investor yang membuka di Sorkam, saya kasih izin. Sorkam Pak ya? Sorkam atau Kolak, 3-3-nya otomatis naik. Buah masih banyak. Oh, masih mencukupi Pak ya? Masih mencukupi. Begitu replanting ini berhasil 8.000 sampai 10.000 hektar yang datang lagi, udah berapa lagi bayar lagi buah. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi ada replanting ini dan sudah disiapkan juga pabriknya. Jadi kalau memang replanting sudah berhasil nggak ada juga pabrik kan? Sama aja. Gitu. Sama kayak sekarang. Pada saat kita dapat di beberapa kabupaten kota yang di Pak Presiden, kita kan dapat satu. Iya. Dompangan kita. Iya, dompangan. 12.000 hektar kurang lebih. Di beberapa kecamatan Pak? Di 3 tempat kecamatan. Itu yang menentukan pusat. Pusat. Masuklah provokator, itu tanah mau diambil. Itu tanah yang tidak dipegang masyarakat dan diberikan ke masyarakat pakai sertifikat oleh Bapak Presiden. Kita bersyukur ini diberikan. Infrastruktur kita akan dibangun di sana oleh pusat. Sama seperti Humbang Pak? Iya, sama seperti Humbang dibangun. Ini provokator yang baru belajar jadi provokator. Yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat, yang mementingkan kelompoknya saja. Yang mementingkan seolah-olah hati-hati. Saya kesana aja belum. Yang mengatur itu pusat semua. Dan kita bersyukur lapangan tengah. Ditunjuk, syukur dong. Berapa banyak besok tenaga kerja, berapa banyak masyarakat yang ada sertifikat tanah dikasih. Oh tidak boleh dari sini dapat ke sana, mana bisa? Ada kakaknya kok ngarang itu. Sekian hektar per orang itu kan dari Presiden. Kita percayakan Bapak Presiden untuk melakukan itu. Karena Bapak Presiden bersyukur kita Pak Presiden masih melirik kabupaten bangga kita. Begitu banyak kabupaten provinsi. Bersyukurlah. Jangan mau masyarakat di toko-toko yang bodoh-bodoh itu. Ya oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya. Oke, jadi ini peluang juga ini buat para investor. Pak Bupati tadi sudah membuka peluang. Dan kalau boleh putra daerah kita yang ada di Jakarta, di mana-mana banyak orang kaya. Dan tidak akan dipersulit Pak ya? Oh enggak, dia kan irijin. Pertanyaannya udah keluar. Iya. Selama ini kok nggak ada itu. Iya. Kenapa kita sekarang ada? Tanya rumput yang bergoyang. Gitu aja. Silakan para investor yang mau melakukan investasinya di Kabupaten Tambang Tengah khususnya untuk pabrik sawit. Pak Bupati siap untuk membantu. Iya, izinnya. Pak Bupati, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Karena jadwal kita kan sebenarnya 1 jam ya, tapi kita ambil sedikit lagi. Apa kira-kira tanggapan Pak Bupati kan sekarang ini kan wacana kan sedang bergulir Pak. Iya. Itu di DPR RI terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kalau seumpamanya ini Pak, kalau seumpamanya pilkada itu menurut keputusan dari pusat itu dilaksanakan tahun 2022 atau 23 atau 24, kira-kira gimana tanggapan Bapak terkait dengan pelaksanaan itu, atau Bapak akankah maju kembali? Kapan itu dilaksanakan? Gimana Pak? Pertama, kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Kita manusia yang bercita-cita. Saudara kita, wali kota Siantar sudah terpilih pun meninggal. Iya. Semoga keluarga abah menghadapi 2 kali kalau saya tidak salah Siantar begitu. Jadi manusia ini hanya bisa bercita-cita, berhayal, namun Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Jadi santai saja, itu mau pilkadanya 2022, 23, 24 sama, bagi saya sama saja. Gak ada persoalan. Gak apa-apa kalau ada yang mau maju-maju. Justru Pak Jatun saya pengen orang mencalon. Ya jangan hanya bercerita di media sosial. Karena pemilihan bupati itu
itu, wali kota itu di TPS, bukan di Facebook. Jadi jangan berhayal ini dilarang, kami mencalon, nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Kalau berani maju, Silakan ambil lagi bertamu. masyarakat. Kita udah buktikan di Sibolga. Ya. Begitu banyak hujatan ke kita. Ya tapi kan rakyat yang menilai siapa yang menang. Nggak mempan juga yang fitnah itu. Nah, rakyat yang menilai. Nggak bisa ujuk-ujuk baik. Nggak usah dramatis. Kami dilarang, kami dihujat, kami diancam. Nggak ada yang ancam. Billahi ta'ala, saya undang demi Tuhan, silakan maju. Siapa yang mau maju? Mari kita bersaing sehat. Jangan pecah belah masyarakat Tapal Tengah hanya gara-gara ambisi saudara pengen jadi calon bupati. Itu salah. Silakan siapapun yang mau maju. Bahkan ada orang bertanya ke saya, bagaimana dengan pengaruh agama? Pernah ditanya sama saya nggak peduli. Kalau saya mau maju lagi, ini saya belum tentu mau maju. Kalau saya mau maju, ini masih tanda-tanda ya, tanda-tanda maju atau ya, tidak juga? kalau saya mau maju, mau itu 10 calon, 9 muslim, 1 keluarga kita Nasrani mau calon, nggak ada masalah bagi saya. Saya yakin tak ini pemilihan itu dilakukan dengan perbuatan dipilih masyarakat dengan perbuatan kita tadi kenal orang atau tidak, bukan karena agama, Bukan identitas agama ya, Tidak. identitas marga. apalagi pura-pura terjolimi, nah itu kampungan itu, pura-pura terjolimi, nggak ada itu. Jadi tidak artinya Pak Bupati siapapun ya katakanlah bakal calon yang ingin maju Ya. atau 2023 pilkadanya 24, silakan terbuka. 22, 23, 24 asal mau 29, mau 27 silakan. Gak ada larangan. Bahkan kalau ada yang mau calon, mau diskusi ke saya, Pak bantu kami cari partai, saya cari. Jangan saya dibilang kita melarang, tidak. Kami sudah partai Nasdem, sudah cukup. Bisa satu partai untuk mengantar. Nah, masih banyak partai lain. Betul maju jangan. Kalau belum berdua kami nggak maju lah, nggak jantan, nggak maju aja. Justru saya himbau maju. Mari kita benar demokrasi ya. Mari kita bersosialisasi dengan masyarakat. Siapa yang dipilih masyarakat itu yang terbaik. Jangan setelah pemilihan kalah nggak selesai masalah. Terus mengucap terus, itu yang salah. Itu yang salah. Maju saja. Sorry kita istilahnya. Ayo katanya. Nah itu. Jadi pembangunan ini ada yang pemahaman. Mohon maaf. Ada pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat, ada provinsi, ada daerah. Kami di pembangunan contoh Pak Barus itu ada sungai Sirahar yang berapa kali banjir, hampir tidak banjir. Itu tanggung jawab Gubernur Sumatera Utara. Itu tanggung jawab Provinsi Sumatera Utara. Pak Gubernur sudah ke sana. Itu sungai-sungai provinsi. Itu saya kira itu sungai Balik, ternyata provinsi. Saya sudah rapat sama Pak Gubernur. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum dibangun oleh Pak Gubernur. Bukan kita. Itu urusan Gubernur Sumatera Utara. Pak Gubernur yang bertanggung jawab. Bukan saya. Walaupun saya kadang-kadang dihujat orang yang tidak tahu bahwa itu sungai provinsi. Ada pembagian. Tapi mudah-mudahan Pak Gubernur segera bangun itu. Kalau sudah turun ke sana. Iya, kalau enggak sia-sia ngapain pula Pak Gubernur turun. Kalau cuma turun nengok-nengok saja, nggak bagus juga lah itu kalau itu terjadi. Pak Gubernur turun kalau boleh bangun. Ini udah hampir setahun Pak Gubernur turun, sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda mau dibangun. Itu loh, berdosa loh kalau cuma dibangun dijanjikan. Kita sekitar mengingatkan. Tapi kami yakin Pak Gubernur karena belum setahun gitu dia. Saya belum berteriak, belum ngomong, belum menyampaikan di secara terbuka kalau itu belum setahun. Ini masih sebatas hanya untuk Wacana menyatakan. Tapi begitu sudah setahun besok tanggalnya, kita belum dapat tanggal. Saya akan ngomong kapan itu dibangun. Saya akan minta sama Pak Gubernur kapan itu dibangun Pak Gubernur. Ya, saya minta. Tapi kan Gubernur katanya sayang sama rakyat. Ya perhatikan dong. Kalau sama bupati nggak usah lah Pak Gubernur saya. Nggak usah. Ya, kita sama-sama sayang sama rakyat. Jangan kayak banjir, hujan di sana banjir. Pak Gubernur yang udah datang penuhi janji. Karena itu masih sangat terus kan, ya setiap hujan. Setiap hujan pasti banjir kalau Pak. Udah 3 jam 4 jam aja udah banjir. Itu sungai provinsi. Tanggung jawab Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan jajaran. Tanggung jawab mereka. Tanggung jawab bapak-bapak ini. Karena Pak Gubernur bilang, Bupati tidak sayang sama rakyat, kurang sayang atau gimana ya? Ya, buktikan lah Gubernur kalau sayang. Tugas saya kerjakan. Oke? Saya berharap Gubernur masyarakat itu mumpung saya ingat. Saya yakin Pak Gubernur maulah membangun itu. Kalau tidak ingat Pak Gubernur, ingat bahwa janji kita belum apa. Mudah-mudahan Pak Gubernur. Iya, mudah-mudahan kita doakan lah. Kita
terbuka hatinya. Iya. Ya, terbuka hati beliau, gubernur dan wakil gubernur. Iya. Harus Oke. bekerja untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Oke Pak Bupati, mungkin ini terakhir lah sebelum kita closing. Untuk pilkada Sibolga kan sudah selesai. Iya, iya. Sudah ada Hah? kemenangan, mungkin Iya. tunggu pelantikan mungkin ya. Iya. Kira-kira sinergitas bagaimana nanti yang bisa membantu, karena sebagaimana kita ketahui Sibolga dan Klaten ini kan tidak bisa terpisahkan. Iya. Ini saling berkolaborasi kuat. Nah, kira-kira sinergitas apa yang akan dikembangkan di kepemimpinan yang baru ini Pak Bupati? Ya, kebetulan ketemu wali kota sekarang kita dukung ya. Mungkin jadi ketua partai Nasdem mungkin. Mungkin bisa jadi tanpa mendahului. Mungkin jadi ketua partai Nasdem. Saya Nasdem. Mudah-mudahan bisa komunikasi. Saya kenal beliau bukan karena berpolitik. Mungkin saya kenal Bang Sarpi karena beliau wali kota. Ya kan? Saya dukung beliau 2015 jadi wali kota 2 periode. Ya kan? Beliau dukung saya calon bupati. Saya dukung istrinya jadi DPR RI. Itu kenal karena politik. Artinya saling mendukung di situ Pak. Ya, karena politik. Karena politik ya. Saya dukung dia 2015, beliau dukung saya 2017, saya dukung istrinya 2019. Itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tidak pun berdosa juga. Kita pilih dia nggak mementingkan masyarakat, berdosa juga dia. Berdosa. Jadi mudah-mudahan dia lihat masyarakat. Yang kedua, Bang Jamal ini nenek kami sudah berteman depan-depanan rumah di Barcelona, persis depan-depanan rumah nenek kami. Kami, orang tua kami berteman, pastilah ya. Kampung sampai dewasa kami meninggal. Mama saya masih bersilaturahim dengan namanya Bang Jamal. Bang Jamal masih ada, masih sehat. Kami berteman. Saya pernah anggota dewan, beliau pimpinan saya di DPRD. Berteman. Artinya kemungkinan pertemanan ini makin kuat. Kita tidak tahu situasi politik besok. Tapi kalau dari segi persahabatan, kami sudah lama kenal dan kita dukung ikhlas. Yang kedua, ketua DPRD-nya adik saya, Sukri. Otomatis hubungan makin dekat. Dan hampir tiap hari sama saya. Karena adik saya diskusi sama saya. Saya berharap sinergitas pembangunan kami akan sama-sama mencari apa yang bisa kami bangunkan untuk masyarakat Sibolga tak kalah. Kami akan bekerja sama. Tapi kan ini ada mungkin ketakutan atau mungkin mungkin ada ketakutan atau mungkin Tambah merek ya, tambah merek. Ada yang mengatakan, aduh ini nanti Pak Bupati ini jadi intervensi nanti, jadi campur dari nanti, nanti jadi dia yang mengatur kota Sibolga. Karena kan Pak Jamal itu kan didukung dia, apalagi mereka kompak. Ini gimana kira-kira Pak menanggapi itu? Saya pastikan nilai talent tidak ada. Luas wilayah saya lebih luas dari Sibolga. Kapten saya nggak bisa saya lewati. Kalau lagi ngurus Sibolga, yang intervensi mungkin saya ke Sibolga atau Pak Jamal intervensi pun namanya tidak ada. Yang namanya persahabatan mungkin. Kita berbicara bisnis kan. Kami sama-sama pengusaha. Banyak pengusaha-pengusaha teman-teman kapal kan usaha tangkahan ikan ya. Bawa baju kan ikan kadang-kadang. Saya pun tadi dari tangkahan pagi-pagi. Jam 5 udah ke tangkahan, jam 6 udah selesai sholat subuh saya ke tangkahan. Cari makan. Ya kan? Kami hanya pengen Pondok Batu hidup kembali dengan Sibolga meletakkan kapal-kapal Aceh, kapal-kapal luar laut itu dari mana pun itu kapal, mungkin ratusan kita datangkan ke sini. Kapal itu, bayangkan kalau kapal itu sekarang kan ikan dari Aceh dari mana itu jalan darat, naik mobil box, palingan supir, itu pun supir mereka, saudara-saudara kita datang, bongkar di pabrik. Yang untung siapa? Cuma perusahaan. Besok silakan, tapi kita batasi, Pak. Terakhir banjir ada ikan di sini nggak ada. Selain kita capek dari laut nggak ada. Tapi kalau dia dari kapal, ada dapat 100 saja kapal masuk ke Sibolga Tapteng ini. Bayangkan Pak Jason satu kapal 40 orang, 35 orang. Iya datang orang itu ke sini makan, minum, tidur, belanja, ngopi, tukang beca hidup, tukang tukang bongkar itu ekonomi berputar. Tukang bongkar pengirim ikan ke pabrik dia jual, orang pabrik bekerja juga. Uang mereka sih 2-3 hari bisa jalan-jalan, uang beredar.
di Sibolga Tapanuli Tengah. Majunya Sibolga tidak terlepas dari Tapanuli Tengah. Majunya Tapanuli Tengah tidak terlepas dari Sibolga. Sinergitas pembangunan Sibolga Tapanuli Tengah tak boleh kalah. Dan sektor laut ini sangat berpeluang untuk Pak ya. Berpeluang. Jadi kalau tidak, mau dari mana? Kalau dari darat, oke, dibatasi. Masuk kapal, saya punya tangkahan. Saya 2003 tamat SMA, 2004 kan sudah jual ikan di Jalan Balam. Sudah pernah mengirim ikan, sudah pernah punya bagan, sudah punya kapal sendiri sampai sekarang, sudah punya tangkahan sendiri. Jadi saya tahu bisnis itu, walaupun tidak begitu pandai, karena hidup kita ini pasti harus belajar terus. Cuma minimal ya kalau macam-macam jenis ikan hampir 80% saya tahu lah. Harga ikan pun saya tahu lah tiap hari. Hampir tiap hari lah saya tahu. Jadi karena kerja saya itu. Jadi saya berharap kapal-kapal itu masuk jauh laut. Begitu dibongkar, tukang bongkarnya pasti orang kita. Tukang pilih ikannya pasti orang kita. Inang-inang yang jual ikan pun orang kita. Mengirim ikan orang kita. Menges ikan orang kita. Sembako nanti ke kapal orang kita, minyak dari kita, garam dari kita, es dari kita, semua dari kita. Cabai, bawang, apa enggak ekonomi? Bangkit lah berputar. Warung-warung buka. Bapak bisa datang ke tangkanya, ada. Pagi-pagi itu pasti ribuan orang bekerja di sana. Walaupun bukan karyawan kita, orang lain yang mencari rezeki di sana. Hidup suasana di sana. Itu yang kita bangun kembali. Bagaimana ini bangkit ekonomi Sibolga Tapanuli. Saya himbau melalui tempat ini, melalui media sosial ini, putra-putra daerah yang punya rezeki di sana. Kalau soal mengkritik, mengasih saran, terima kasih lah. Kalau saran terlalu banyak pun di Google ada lah. Bangun ini kabupaten di situ ada. Sekarang bentuk perusahaan. Saya iri dengan putra-putra daerah lain berhasil di perantauan, dibangunnya kampungnya. Bisnis dia, Labersa, lihat di sana bangga kita hotel. Ada juga orang taktik Sibolga kaya raya. Kenapa nggak dibangun kampungnya? Bangunlah. Objek wisata ya? Banyak lah. Kita kasih, semalam kita diskusi sama Pak Alok berapa tahun yang lalu. Saya minta nggak ada rumah makan yang restoran yang representatif. Kalau datang tamu dari Jakarta, saya yakinkan Pak Alok sekarang dibangun. Udah resmi kan? Udah saya resmikan semalam, saya kasih izinnya di situ. Dan kita kasih Mela Bay namanya. Luar biasa kan? Ribuan orang bisa ditampung sama makan. Muat. Semalam saya dorong beliau untuk buat hotel di atas laut, kotek-kotek itu. Kita yakinkan beliau ini, mudah-mudahan dia mau. Itu yang kita pikirkan. Itu yang mau disampaikan ke Pak. Iya, jadi ada pengusaha, ada pejabat orang kita sana, ayo kirim. Jangan cuma cakap. Kalau cuma kita begini, kalau kita buat begini Pak Bupati, uangnya dari mana? Google pun bisa dibuka cara. Semua kita pengen, kalau boleh di sini kita bangun luar biasa. Bayangkan Pak Jason, mulai saya lah. Rumah sakit mana di Sumatera Utara ini yang memberikan makan gratis 3 kali 1 hari ke pendamping pasien? Rumah sakit Umpan dan jawabannya. Kapan itu? Waktu kita jadi bupati Tapanuli. Sampai sekarang? Sampai sekarang kita lakukan. Jadi bukan kita membanggakan, tapi agak menyombongkan dikit lah. Tapi kan terlaksana. Terlaksana. Sesuatu yang terlaksana. Terlaksana. Bayangkan itu. Rumah sakit kita sudah kita bangun. Mau kita cek kembali, kita bongkar. Bandingkan saja rumah sakit di zaman kita dan zaman Pak Bonaran di sampingnya. Kenapa? Zaman Pak Tuan di samping sana. Kenapa pemerintah sebelumnya? Kita lihat aja. Yang mana dibangun? Nampak kok ngapain kita bersuara? Ada bocor waktu itu. Ada yang kami sudah lapor ke polisi lah ya. Ada waktu itu cari mungkin tidak jadi lapor. Ada yang persis menggunting, memotong pipa di atasnya. Dan kita ganti. Ya, semoga lah bertobat itu. Ya, nggak apa-apa. Cuman bangunan samping-samping sana lihatlah hancurnya bagaimana bangunan dulu. Rumah sakit Barus, rumah sakit umum daerah, nama rumah sakit umum daerah, tapi tahap yang ada kita ganti dari puskesmas. Ke depan tadi kami 2022-2023, kalau Tuhan izinkan diberi kesempatan kembali dan kita lihat apakah saya masih mau calon atau tidak. Saya lagi pelajari. Saya mau bangun itu jadi rumah sakit ibu dan anak. Saya khusus melahirkan di sana. Bangun 45 lantai. Bangun dengan bagus. Saya juga lagi dorong Bang Jamal nanti dari Bupati Wali Kota, dorong untuk dibangun rumah sakit Sibolga. Karena zaman Pak Sarpi pun udah pernah diletakkan batu pertamanya. Ya. Saya ikut di situ. Pagar gitu. Ya. Gubernur ada, cuma batu pertama aja dan seterusnya saya nggak tahu. Mungkin sibuk atau apa-apa. Sampai sekarang belum kan? Belum ya? Belum. Kita nggak pernah diletakkan batu pertama langsung terbangun dia. Gitu. Jadi
Itu ketika dicek lagi Pak, kabar itu Pak. Betul kan? Makanya saya dorong Pak Jamal teruskan itu cita-cita mulia, meletakkan batu pertama. Bahwa kemudian belum terbangun, bangun dari jalan Pak Jamal. Gitu loh. Sama kayak Bang Tuani, Pak Tuani dulu buka jalan Rampa Mulia. Itu cita-cita mulia. Dibuka, persoalannya kan dia bisa lewat sama siapa. Tumbuh pohon semua, jalannya pun begini. Ya pandai-pandai kita lah meyakinkan pemerintah pusat. Buktinya sekarang terbangun. Terbangun. Bagaimana jalan kita sekarang sampai ke perbatasan Tangsel dan Aceh bangun. Takut sama Tapteng bangun. Itu bagaimana meyakinkan Pak Presiden, pemerintah pusat lah kita Pak Presiden dan lain sebagainya. Sekarang ada jalan kita rusak antara apa namanya itu, lupa lagi saya ini. Kolang itu yang tekongan-tekongan itu. Bukan jalan menuju Panjaringan. Oh, Panjaringan. Di Panjaringan itu ada jalan rusak. Sekarang kan lagi dibangun. Dibangun, Gogoting sana dibangun itu. Dibangun sampai sekarang. Ditimbun, yang mana juga. Terus kita kirim surat ini. Nah, itulah makanya kita mendukung Presiden Barsa ini. Karena Pak Presiden masih memperhatikan itu kampung kita. Dan sampai sekarang masih mendukung. Oh ya, Pak Presiden itu contoh terbaik yang kita contoh. Untuk berapa ya, untuk demokrasi apa ini selaku presiden, bukan konteks keagama ya, ini konteks kalau keagama mungkin kalau Islam Rasulullah lah contoh kami, mungkin Nasrani yang lain, ini contoh bernegara ini, bernegara presiden terbaik contoh. Kalau masalah yang lain orang yang pandangan lain itu urusan masing-masing. Kalau saya loyal sama Pak Presiden, saya mendukung Pak Presiden. Contoh tadi saya bilang itu bernegara, berpemerintah. Kalau urusan saya itu, contoh saya pasti Muhammad, itu agama saya, agama Pak Jason, itu jangan kita kaitkan agama. Seringkali orang membenturkan agamawi, agamaku kita jalani. Tapi jangankan agama berbeda kita bertengkar, enggak lah. Justru perbedaan itulah membuat kita jadi bersatu, membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tercipta di Kabupaten Kapur. Iya dong, 20 kecamatan, nggak pernah kita berantem masalah agama. Walaupun saya lihat di media sosial sudah mulai sengaja dibenturkan di agama di Kapten ini. Ini berpolitik kelompok kampung-kampung yang mencoba politik apa lah ya, yang menghalalkan segala cara lah seperti ini. Kami doakan bertobat segera karena kematian itu sungguh kita tidak tahu kapan. Jadi jangan terlalu sering memfitnah. Kadang-kadang saya baca Facebook saya ketawa. Pak Jason. Kenapa itu Pak? Bupati begini Pak Bupati. Yang bukan saya pun tidak tahu masalahnya. Saya pun tak mengerti, orangnya pun tak saya kenal. So terkenal pula kawan ini kupikir kadang-kadang. Padahal kita tidak pernah pula ketemu dia. Bupati begini-begini. Ya. Ada tugas bupati. Bahkan tahun 2010 kami sudah ngomong ke bupati. Saya pun 2010 masih di dewan. Kita bohong. Ada jalan kami ini sudah ada pula aku kadang-kadang lucu-lucu, tapi itu bagian dari demokrasi yang harus kita hormati. Itu pada kami ulangi, mumpung ada jalan-jalan ini pasti kita kejar dilaksanakan. Daerah-daerah rumah pasti kita kejar terus kerjakan. Anak kuliah pasti segera kita kuliahkan. Bantuan petani terus kita turunkan. Bantuan nelayan terus kita berikan. Kita lakukan. Kepala desa kami ingatkan, bekerjalah dengan baik dan benar. Jangan akibat kepala desa yang aneh-aneh jadi bupati yang bisa. Tidak mungkin bisa saya kontrol semua. Saya ini makhluk ciptaan Tuhan. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Jadi jangan ngarang-ngarang. Gitu. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak yang mau disampaikan sekali lagi lah. Tadi kan kepala desa sudah, mungkin juga kepada masyarakat kita yang ada sedang menyaksikan kita, mungkin closing statement dari Bapak kira-kira mau disampaikan di tahun 2021. Silakan Pak. Bagi masyarakat Kabupaten Tapang Tengah dimanapun saudara berada, kita berada baik itu di Tapteng maupun di perantauan, yang lahir dan besar di Tapteng maupun yang sudah merantau lama di perantauan. Mari sama-sama kita bangun Kabupaten Tapang Tengah. Bekerjalah kamu seolah tak memiliki uang. Cintai seolah kamu tak pernah tersakiti. Menarilah seolah tak ada yang melihat. Kegagalan itu pasti, keberhasilan juga pasti. Tinggal tergantung kepada kita seberapa kuat bersabar dan bertahan. Karena setiap cerita pasti punya akhir. Saudara-saudaraku,
Bagi siapapun yang mau mencalon menjadi bupati Tapanuli Tengah, silakan lakukan yang terbaik, ambil hati rakyat. Jangan timbulkan fitnah, jangan timbulkan kegaduhan yang tidak saudara ketahui, jangan ucapkan, karena itu menjadi fitnah dan dosa bagi kita pada saatnya nanti, dan mungkin ketika kita ucapkan kita tidak tahu dari dosa bagi diri kita. Silakan turun, dukung mendukung silakan, pilih memilih silakan, itulah demokrasi. Saya tidak pernah melarang siapapun mau mencalon, bahkan saya himbau silakan rame-rame kita mencalon siapa yang mencalon bupati. Saya sendiri belum tentu mau mencalon bupati ke depan. Saya masih mempelajari apakah saya masih diterima masyarakat atau tidak. Kalau masyarakat tidak pengenkan saya, ngapain saya calon bupati? Kedua, kadang-kadang masyarakat, kalau masyarakat masih pengenkan saya, belum tentu juga keluarga masih mengizinkan saya jadi bupati. Belum tentu istri saya masih setuju saya calon bupati. Saya masih perlu diskusi. Tapi tentu saya pikirkan bagaimana kelanjutan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami kurangkan kesempurnaan itu milik Tuhan, tidak milik kita. Kita manusia biasa, berdosa dan lain sebagainya. Saya juga bekas anak jalanan. Saya dibesarkan bukan dari birokrasi, tapi dari lapangan. Saya tahu kondisi, apa yang dilakukan, apa yang saya lakukan. Saya sudah hampir rata-rata. Saya ini betul-betul anak jalanan. Saya tidak pernah narkoba memang. Saya tidak pernah melakukan narkoba sekalipun. Sebelum merokok pun saya tidak pernah. Cuma mungkin yang lain bisa pernah saya lakukan. Yang baik itu pasti saya ajarkan. Yang tidak baik itu pasti saya larang dilakukan orang lain. Mungkin saudara-saudara, saya ajak, mari sama-sama membangun Kabupaten Tapanuli Tengah tanpa membedakan suku, agama, dan lain sebagainya. Karena di perbedaan itulah kita bersatu, di keberagaman itulah sesungguhnya persatuan dan kesatuan itu ada. Cintai diriku, cintai dirimu. Kita saling menghargai. Jangan benturkan agama di Kabupaten Tapanuli Tengah, karena kita bersaudara. Saya ulangi, silakan mencalon menjadi bupati dan wakil bupati, itu hak saudara-saudara. Bahkan kalau ada yang mencalon minta bantu KTP dari DPD, saya bantu nanti oleh tim saya. Jadi jangan bilang-bilang, bahkan saya dorong biar demokrasi siapa yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Jangan nanti kalau kalah itu curang. Kalau menang itu yang benar, itu salah. Ayo jaga masing-masing. Bila perlu nanti di media sosial, sekarang media sosial yang canggih, like-kan saja pemilihan itu semuanya Facebook. Nanti siapa yang dipilih itu yang menang. Jadi jangan merasa kami dihalangi, yang kadang-kadang dia pasang spanduknya, diturunkannya sendiri malam-malam, dibilang yang dicopot orang, itu kan aneh-aneh itu. Itu namanya baru belajar jadi provokator namanya itu. Jangan, supaya mengambil simpati boleh, tapi bekerjalah yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu saya rasa, saya ulangi, kami tidak pernah menyuruh orang minum tua, dan kami tidak pernah melarang orang minum tua. Dan kami tidak pernah menutup lakon tua. Yang kami tutup itu menjual perempuan, menjual wanita, tempat maksiat, berkedok, lakon tua. Itu yang kami larang. Pondok-pondok titik-titik, kami akan kirim surat kembali, kita tutup semuanya, tidak boleh. Mesin-mesin judi tutup semuanya. Narkoba juga kita lawan, tapi saya ini manusia biasa. Ayo sama-sama kita beritahukan ke kepolisian sebagai penegak hukum, live-kan di sini Pak ada narkoba. Karena saya nggak mungkin bisa terbang ke Mendoan, Mas. Tapi begitu, viralkan itu tempat-tempat maksiat itu, biar pihak Pemda tahu, pihak kepolisian juga tahu. Jadi mari sama-sama kita bangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menuju seorang jatuh, tapi ingat, orang yang kuat itu adalah orang yang menuju seorang jatuh, tapi bisa bangkit kembali sambil tersenyum. Terima kasih Pak Jason, terima kasih masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, dimanapun saudara berada, maupun masyarakat Sumatera Utara yang menyaksikan ini bisa saja bukan hanya orang Takteng, ada juga orang provinsi lain. Bukan berarti saya mau calon gubernur. Enggak. Belum tentu. Belum tentu saya calon gubernur. Belum tentu saya tidak mencalon gubernur. Belum tentu. Karena waktu yang menjawab. Bisa saja 10 tahun lagi saya bisa calon gubernur. Bisa saja saya bulan depan atau tahun depan sudah tidak ada lagi berpolitik. Saya mau tinggal di Barus saja. Ya palingan di Barus bisa ngopi lagi. Atau saya tinggal di Pandan di rumah saya. Di kampung saya di Barus, terserah dimanapun itu. Tapi saya pastikan saya sampai pensiun pasti tinggal di Tapanuli. Mungkin sampai akhir hayat saya berusaha akan tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah karena saya cinta dengan kampung halaman saya. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Horas Tapteng, Horas Tapteng. Yaobu, Manjua-jua, Oi di sana. Baik, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nantikan acara kami berikutnya tentu dengan tema yang berbeda, dan jangan lupa kami ingatkan lagi agar kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu penting. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan jangan terlampau Sorry Pak Gasot. Ya. Jangan lupa mau doa juga supaya kantor bupati segera selesai. Oh ya, biar ada ibu kota ikon kabupaten. Itu rencananya kapan Pak? Ini selesai 2022. Tapi sudah dikerjakan Pak? Kerja terus. Kerja terus ya. Iya. Kita doakan supaya ada menjadi ikon dari Kabupaten Pegunungan. Iya. Baik, terima kasih. Saya Dasul Guston yang membantu acara ini bersama dengan Pak Bupati mengucapkan terima kasih. Horas Tapteng. Horas.